نبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بإذن الله في فهم القواعد اللغوية. Di ilmu bayan, ya kan, dia fokus ketiga aja nih kemarin kita sudah bahas yang namanya tashbih, ya. Kemudian majaz, kemarin kita sudah masuk ke dunia majaz dan hakikoh, ya. Kemudian kinayah. Nah, kalian masih ingat apa perbedaan tashbih dan majaz? Malfarku, gimana sih kita bedain ini tashbih, ini majaz gitu? Bagaimana cara membedakannya? Oh, anak tahu nih ini pasti tashbih. Kenapa bisa tahu itu tashbih? Kenapa bisa tahu itu bab majaz? Kalau majaz tidak mungkin ada di realita ya. Kalau majaz nggak mungkin masuk akal, nggak mungkin dia realita, nggak mungkin dia terjadi secara makna hakiki. Terus berarti kalau tashbih maknanya masih hakiki, tapi kalau majaz dia sudah bukan makna hakiki lagi, ya kan? Dia udah beda dunia, udah bukan dunia hakikoh. Dan yang namanya majaz itu harus punya alakoh ke makna hakikinya, dan selain itu juga harus punya korinah mani'ah min irodati maknal hakiki, ya kan? Karena kalau asadnya fil gobah nggak ada korinah, ya udah mafis muskilah, ya kan? Ke makna hakiki aja, nggak usah ke makna majazi. Tapi kalau udah asad yahtub gitu kan, ya udah itu kita udah ada korinah mani'ah min irodati maknal hakiki. Nah, barulah habis itu kita cari apa makna majazi yang diinginkan, ya, karena masih ada alakoh kan antara makna hakiki dan majazinya. Kalau misalkan alakoh, ya, alakohnya itu musyabahah, masuklah ke bab isti'aroh. Ya, isti'aroh gitu. Terus kalau alakohnya ghairu musyabahah, kita masuk ke bab majaz mursal. Kemudian apa yang membedakan antara majaz dengan kinayah? Apa ya yang membedakan majaz dan kinayah? Kalau kinayah masih boleh makna hakiki sih. Oke, jadi kalau kinayah itu kita tidak menemukan korinah kalau dia mani'ah min irodati makna hakiki, karena masih boleh, tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan makna yang lain, yang lazim maknahu gitu. Pipinya dia kemerahan, bisa aja itu makna hakiki, nggak ada yang melarang kita buat mikir itu makna hakiki gitu ya. Tapi yang diinginkan bukan itu, tapi makna yang lain, yaitu dia malu-malu dan lain sebagainya gitu. Contohnya banyak kan. Nah, yang hari ini kan kita bahas karena kita sudah tahu perbedaan majazi dan hakiki. Ya kan, kalau hakiki kemarin fima wudi'a, jadi lafaz yang difahami atau digunakan sesuai dengan istiqmalnya itu fima wudi'a lahu aslan. Kalau di kamus asad itu singa, ya singa, hayawan muftaris gitu. Tapi yang kita pakai bukan makna itu, kita pakai makna yang lain yang punya alakoh dengan makna hakikinya tadi. Kalau alakohnya musyabahah, masuklah ke bab isti'aroh. Nah, karena isti'aroh itu alakohnya musyabahah, otomatis dia itu sudah melampaui proses tasbih dulu, ya kan? Tapi rukunnya nggak boleh kita sebut lengkap dua-duanya. Ya. Rukunnya harus kita cuma sebutin musyabah bihnya aja, atau bahkan kita nggak nyebutin musyabah bihnya, tapi nyebutin salah satu ciri-ciri musyabah bihnya. Ya, kok bisa ya? Oke, jadi dalam isti'aroh kan dia alakohnya musyabahah, tapi dia bukan tasbih. Karena rukunnya nggak kita sebut. Kalau tasbih dia harus hakiki. Kalau isti'aroh udah kita pinjem lafadznya. Bisa kita sebut musyabah bihnya aja, bisa kita sebut, tapi lawazimnya aja kita sebut. Kan kalau musyabah bihnya langsung soreh, banyak disebut dengan isti'aroh tasrihiyah. Kayak sami itu asad yahtub gitu ya. Tapi kalau kita sebutkan lawazimnya, kita nggak nyebut itu hewan buas gitu. Tapi kita nyebut cuma ciri-ciri dari hewan buas atau karakteristik khususnya hewan buas. Contohnya yang namanya hewan buas itu pasti punya kuku tajam yang mencengkeram, karena mereka kan makannya karnivora gitu kan, butuh kuku panjang mencengkeram. Terus kita bilang ada syair nih, wa idal maniyatu ansyabat adfaroha
alfaita kulla tamimatin la tanfa, gitu kan. Wa idal maniyah, jadi kalau kematian ya. Contohnya dia kematian, maniyah itu al-maut ya. Ansyabat adfaroha, ketika kematian mencengkeramkan kukunya kan gitu. Nah, di sini cengkeraman kuku itu adalah merupakan lawazim dari hewan buas. Jadi sebenarnya kita menyamakan maniyah yaitu nah, dengan hewan buasnya gitu. Tapi gak kita sebut hewan buasnya. Nah, jadi kalau di isti'arah itu tidak menyebutkan karena dia alaqahnya masih musyabahah. Tapi setelah kita proses tasbih kita nggak sebut dua-dua rukunnya. Contohnya tadi wa idal maniyatu ansyabat atfaroha alfaita kulla tamimatin la tanfa. Semua jimat tuh nggak akan yanfa gitu, nggak akan bisa ngalahkan gitu ya. Kalau udah memang takdir kematian itu datang. Kita langsung lanjut ke kitab ya. Ada wal kitab ya, kita udah sampai di isti'aroh. Kita udah tahu jalurnya kalau isti'aroh itu sebenarnya majas yang alaqahnya musyabahah. Kalau kita udah paham tasbih, nanti tinggal kita tahu nih bedanya kalau tasbih rukunnya lengkap, kalau isti'aroh rukunnya nggak lengkap ya. Kita udah sampai di halaman al-isti'aroh ya. Oke, jadi isti'aroh itu gini. Kalimatun ustu'milat fi ghairi mawudi atlahu. Nah, kita tahu sendiri kan ta'rifnya majas kemarin ya, isti'maul lafadz fi ghairi mawudi atlahu. Ya udah sama itu. Karena isti'aroh kan bagian dari majas. Bedanya kalau udah masuk ke isti'aroh itu alaqahnya musyabahah. Li alaqatil musyabahati. Ya. Kalau alaqah ghairu musyabahah masuk ke majas mursal. Terus yang namanya majas itu pasti punya qarinah mani'ah atau qarinah tamna min iradati ma'nal asli. Labudda walabudda fil isti'arah minal istirak bainal musyabah wal musyabah bi wajhin minal wujuh. Lianna al-isti'arah asluha tashbih. Jadi sebenarnya isti'arah itu karena dia punya alaqah musyabahah, alaqah antara makna asli dan makna majazinya itu adalah alaqah musyabahah. Ada kemiripan antara keduanya. Ya kan? Wa kama anna saubal musta'ar hina ma yalbasuhul musta'ir la yakunu fihi illa syahsun wahid. Nah, tapi kalau misalkan kita masuk ke isti'arah, kan kalau yang waktu tasbih ya, kita kan masih antakal asad. Nah, tapi kalau misalkan masuk ke bab isti'aroh, langsung asad itu sendiri. Seakan kayak rojo suja itu yalbas libasal asad. Jadi kita pinjam lafaz asad itu, seakan dia langsunglah orang yang suja itu. Wakadhalika fil isti'aroh lajat illa lafdun wahid imal musyabah musyabah bih fala yajma'ani. Dan kalau udah masuk ke isti'aroh ya, di sini kita nggak nyebut dua rukunnya secara lengkap, harus salah satu aja. Nah, penyebutan rukun secara lengkap atau salah satu aja disebut dengan isti'aroh tasriyah dan makniyah. Makanya di sini isti'aroh itu ada beberapa cara pandang. Misalnya kalau kita mau lihat isti'aroh dibagi dari segi dzikru musyabah bih wa au musyabah. Jadi yang mana sih yang disebut dalam isti'aroh itu? Kan dia nggak boleh dua rukunnya itu disebutkan. Jadi kita bakal ketemu salah satu aja. Apakah yang madzkur itu musyabah bih atau musyabah? Nah, kemudian ketika dia itu yang madkur itu musyabah bih, ya, berarti dia tasrihiyah. Nah, kalau yang di madkur itu cuma musyabahnya ada, tapi musyabahnya cuma lawazimnya aja disebut dengan isti'arah yang makniyah. Jadi kalau isti'arah dilihat dari segi mana yang disebut tasrihiyah makniyah. Nah, nanti kedua kalau isti'arah dilihat dari segi apakah dia dari yang mushtaq atau dari yang jamid, nanti disebut dengan isti'arah asliyah dan tabaiyah. Nanti kita lihat lagi isti'arah yang dilihat dari segi apakah isti'arah lafat ada lafat yang mendukung ke musyabah atau yang mendukung ke musyabah bih atau enggak mendukung dua-duanya atau mendukung dua-duanya disebut dengan isti'arah murasyahah, mujarradah dan mutlaqah. Ya, jadi ada banyak segi ya. Dari segi mana yang disebut, dari segi mana yang disebut ya atau dari segi ada lafaz yang lebih mendukung kemana, ke yang musyabah atau musyabah bih gitu. Atau dia lafaz musta'arnya itu berupa asliyah atau tabaiyah atau isim jamid atau isim mushtaq. Makanya di sini kita lihat tarifnya. Isti'arah tasrihah di sini yang musyabah bihnya soreh. Tasrih ya sorih. Makanya masuriha fiha bilafdil musyabah bih.
Kalau yang makniyah mahudhifa fiha lafdzul musyabbah bih wa rumizalahu bi syai'in min lawazimih. Jadi musyabbah bihnya itu mahdhuf ya. Enggak disebut langsung. Tapi musyabbah bih itu disebut dengan salah satu lawazimnya atau karakteristiknya. Dan karena kita tahu isti'arah itu alaqahnya musyabahah. Nah, sebenarnya isti'arah itu bikismaihima, bisa itu tasrih atau makniyah, itu ablaq minat tashbih. Dia itu lebih balagoh ya, lebih jadi tingkatannya lebih dalam daripada tashbih. Kalau tashbih kan masih pakai hakiki. Isti'arah itu di tingkatan selanjutnya, dia lebih balik daripada pakai tashbih. Itbihat fil musyabah atau musyabih, kok bisa dia lebih cakep daripada tashbih ya. Karena waktu kita menghapus musyabah atau musyabah bih fil isti'arah yumkinun al mubalaghah wa di'a anna tarfaini qad sara tarfan wahidan majazan. Ya, karena waktu kita mengakui nih kalau misalkan dianya itu langsung asad ya, sami itu asad yahtub. Gak perlu kita bilang huwa kal asad dulu, tapi langsung sami na asad yahtub gitu. Jadi kayak seakan dua pihak ya, anta dan asad di sini, sorotar fan wahid dan majazan. Jadi satu jasad gitu kan. Boleh tashbih kadzalika, dan tashbih belum. Dia masih si A sendiri, si B sendiri, ya kan? Asad sendiri, anta sendiri. Walau kana balighon itlabud dafihi min tikril faini fahuwa min babil haqiqah, ya kan? Kalau misalkan mau ke bab haqiqah berarti kan harus asadnya memang asad beneran, antanya mata beneran gitu. Tapi kalau kita iddia nih, kalau dua belah pihak dari asad atau anta itu langsung jadi satu jasad, berarti kan itu lebih ablak, lebih dalam, maknanya lebih mubalaghah. Bukan seperti aja, tapi dia langsunglah asad. Contohnya ya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur. Ya, jadi kitab Al-Qur'an, ya, kitab suci kita ini diturunkan ya kepadamu, anzalnahu ilaika. Untuk apa sih? Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minad dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Nah, coba kalian pikir, apakah kitab Al-Qur'an itu benar-benar narik tangan kita? Yang awalnya kita ada di ruangan yang gelap, yang nggak ada lampunya, terus keluar ruangan yang ada cahaya atau ada lampunya, ada mataharinya gitu. Ini yang mana? Yang isti'aroh. Kita beneran kayak gitu nggak? Kitab itu yang narik tangan kita, gitu kan? Itu kejanas ngeluarin kita dari ruangan yang gelap ke ruangan yang terang gitu, atau tempat yang gelap dari tempat yang nggak ada cahaya ke tempat yang ada cahaya. Itu beneran kayak gitu nggak kitab itu? Enggak. Secara logika nih, enggak. Tapi yang bener Al-Quran itu bawa kita dari mana ke mana sih? Jahiliyah. Dari zaman jahiliyah yang masih sesat. Terus kemana dibawanya? Nurnya nur apa nih? Dibawa kemana dari kita kesesatan di zaman jahiliyah ke berilmu pengetahuan. Oke. Jadi Al-Quran itu ya bawa kita dari yang gak punya pedoman hidup jadi punya pedoman hidup gitu kan. Dari yang orang gak tahu arah, sesat gitu ya. Gak tahu hidup yang bahagia itu yang kayak gimana, kebahagiaan itu di mana gitu kan. Apa yang kita cari dalam hidup. Terus jadi kita punya pedoman, jadi kayak bercahaya gitu kan. Nah, kita di sini sebenarnya sudah mentasbihkan ya antara dolal atau kesesatan dengan duluman atau hidayah dengan nur gitu ya. Tapi kita nggak nyebut musyabahnya. Kita sebut secara sorih musyabah bihnya. Maka di sini disebut dengan isti'arah tasrihiyah. Jadi kita ada proses tasbih dulu nih. Maka di sini syabahna kufra bidulumat. Summa hadzafna musyabah wa huwal kufr. Oh, jadi di sini selain kesesatan juga kekafiran ya. Di sini yang diambil lafadz dari musyabahnya dulumat adalah kafir. Wa sarahna bil musyabah bih. Musyabah bihnya jelas kita lihat, yaitu dulumat atau nur gitu ya. Wa huwa dulumat ala sabil isti'arah at-tasrihiyah. Karena kita lihat secara sharih disebut musyabahnya, ya udah dia pokoknya isti'arah tasrihiyah. Kan kita baru sampai bab 1 nih, baru mana yang madkur musyabah atau musyabah bih gitu ya. Wa syabahnal iman bin nur. Ya, jadi di sini tuh dari kekafiran jadi orang yang beriman gitu. Dari kan kalau kafir dia nggak punya pedoman. Terus kalau dia beriman dia punya pedoman hidup, jelas arahnya kemana. Kan beda nih, orang yang jalan, ya kan kita kan hidup kan kayak jalan kaki nih ya. Terus kalau di ruangan yang gelap kan kita nggak tahu arah, sesat.
itu kafir gitu kan, karena kita nggak punya pedoman hidup gitu, nggak punya pedoman jalannya ke arah mana, belok kanan apa belok kiri. Kalau belok kanan itu kita bakal bener apa enggak, belok kiri bakal bener apa enggak kan gitu. Nah, setelah ada kitab turun, nah akhirnya kita tahu, kita beriman, jadi kita tahu mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang harus dilakukan, mana yang dilarang. Kan. Syabbahnal iman bin nur. Nah sebenarnya kita udah mentasbihkan dulu nih prosesnya. Musyabahnya itu iman, musyabahnya itu nur. Tapi kita nggak sebut imannya, langsung kita sebut nur aja. Wasarah nabil musyabah bi fahuwa nur ala sabil isti'arah tasrihiyah. Ya udah disebut isti'arah tasrihiyah karena musyabahnya jelas-jelas disebut dengan lafadz yang sharih. Ya jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering loh pakai isti'arah ya kan. Kita kan sering bilang kitab ini tuh memang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini kan, kayak gitu kan. Sebenarnya nggak bener-bener kita tangannya ditarik keluar ruangan yang gelap atau tempat yang gelap gitu ya, kita nggak tahu arah, sesat, kafir, nggak punya pedoman gitu ya. Terus akhirnya sekarang kita tahu hidayah, dapat iman, hidayah iman. Kita pakai whiteboard lagi. Dalam suatu syair dikatakan ya, wa idal maniyatu ansyabat adfaroha alfaita. Kok kehapus? Wa idal maniyatu ansyabat ya adfaroha alfaita kulla tamimatin la tanfa. Ya. Di sini ya manih itu kan suatu kematian. Ketika kematian itu sudah datang mencengkeram gitu kan, ansyabat adfaroha, kuku tajamnya itu udah terlihat gitu, udah mencengkeram gitu ya. Alfaita kulla tamimatin la tanfa. Jimat apapun tuh nggak akan bisa menghalangi kematian itu. Nah di sini kematian itu sebenarnya kita nggak menyamakan dengan kuku tajam, tapi kita menyamakan dengan hewan buas. Hewan buas tuh pasti punya kuku tajam. Ya, jadi di sini maniyah itu musyabahnya dulu. Musyabahnya adalah hayawan muftaris. Hewan buas ya. Nah, hayawan muftaris ini adalah musyababi tapi nggak kita sebut. Yang kita sebut adalah lawazimnya, yaitu kuku yang tajam. Ini salah satu dari lawazimnya hewan buas. Di sini disebut dengan isti'arah yang makniyah. Karena makni itu dia tersembunyi. Kita nggak langsung soreh gitu. Jadi makniyah itu adalah lawan dari yang soreh. Kalau yang tasrihiyah dia jelas musyababinya. Kalau makniyah ya hanya lawazimnya aja. Jadi di sini kita harus lihat dulu dalam isti'arah itu karena nggak boleh ada dua rukun yang disebut. Kita cari yang disebut apa. Kalau yang disebut musyabah bihnya itu emang nggak ada musyabah yang disebut karena salah satu rukunnya langsung musyabah bihnya soreh. Tapi kalau emang dia yang disebut musyabah itu musyabahnya tetap disebut sebenarnya. Tapi lawazimnya aja kan, nggak secara soreh dia musyabah bih. Jadi kita harus tahu lawazim dari sesuatu yang kita ambil jadi musyabah. Nah, kemudian mana tadi kitabnya? Yang kedua adalah isti'aroh dari segi apakah lafadz yang dipinjam ini nih yang lagi kita pakai buat isti'aroh itu tuh dari asliyah dari istiqaq atau dari yang mustaq atau dari jamid gitu. Kalian tahu nggak ism yang mustaq yang mana, yang jamid yang mana? Nggak harus ism sih, juga ada fi'il. Yang mustaq itu yang mana, yang jamid yang gimana? Ini pelajaran sorof ya. Jadi kalau misalnya kita belum tahu mustaq yang mana, jamid yang mana, nggak bisa kita masuk ke bab ini ntar. Gimana tadi mustaq yang gimana? Yang gimana itu mustaq? Mustaq yang ada Oke, tasrifnya ini itu ya.
Jadi sebenarnya mushtaq itu banyak ya. Yang ada tasrifnya benar, maksudnya ada tasrifnya kan dia punya beberapa sigoh, punya beberapa bentuk kan. Soalnya bentuknya itu turun dari bentuk asli. Ya. Di sini maka nafil masdar al-jamid fa innahu aslu jami'il mushtaqat. Kan gini, walaupun emang di nahwu itu atau di sorof itu ya, di ulama qawaid lughawiyah itu kan ada nahwu basroh, ada nahwu kufah. Emang kalau misalkan yang basroh yang inti apa sih yang induk gitu ya, bukan kata turunan, yang induk, kata induk itu yang jamid ya, itu adalah masdar gitu ya. Berbeda pendapat kalau ulama kufah itu yang induk itu adalah fi'il, yang lainnya itu turunan dari fi'il gitu kan. Nah, berarti di sini kita udah pakai pendapat ulama Basrah karena yang induk, kata induk dalam bahasa Arab itu masdar ya. Itu adalah aslu jami'il mushtaqat. Dari masdar nanti ada turunan fi'il, ada turunan ism fa'il, ism maf'ul, ism makan, ism zaman, apalagi sifat musyabah bismil fa'il, sifat mubalaghah ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi mushtaq di sini ya, dia kata turunan gitu. Yang kata induknya itu adalah masdar. Nah, berarti kalau misalkan yang kita pakai jadi isti'aroh adalah masdar, disebut dengan isti'aroh asliyah. Kalau selain masdar ya berarti yang mushtaq gitu, berarti dia tabaiyah. Ya udah kayak fi'il, ism fa'il, ism maf'ul tadi semuanya. Banyak ya babnya mushtaqat ya, makanya di sini titik-titik gitu kan. Karena banyak. Terusin aja ism makan, ism zaman, sifat musyabah bismil fa'il, sifat mubalaghah. Habis itu ada lagi ism tafdil. Ism tafdil pasti turunannya ada bahas tentang ta'ajub ya sama. Nah sekarang coba kita lihat nomor 1, 2, 3. Sarroni dohikur riyadi. Marortu biryadin tadhak. Marortu biryadin dohikah. Sarroni dohikur riyadi. Jadi kayak itu ceritanya lagi jalan-jalan ke taman gitu ya. Contohnya kayak ke Hadikoh Azhar. Nah di Hadikoh Azhar itu kita bilang Sarroni dohikur riyadi. Jadi kalau dohik di sini kan bentuknya masdar kan. Masdarnya tertawaan gitu ya. Tertawaan, enak gak sih bahasa Indonesia? Jadi membuatku bahagia, tertawanya atau senyumannya lah ya, paling enak senyumannya kebun ini gitu kan. Jadi senyuman kebun ini membuatku bahagia. Kan senyuman itu masdar ya, kalau bahasa Indonesia kan senyuman gitu aja ya. Nah, terus kalau yang kedua, marartu biryadin tadhak. Jadi saya lagi jalan ya di sekitar kebun yang sedang tertawa, sedang tersenyum. Ya, di sini itu tahu sendiri kan orang kalau senyum itu pasti atau ketawa gitu ya, itu pasti bibirnya agak kebuka, mulutnya agak kebuka gitu. Jadi maksudnya itu adalah kebun yang lagi bermekaran bunganya. Soalnya sama-sama kebuka. Orang kalau ketawa itu mulutnya kebuka, bunga kalau lagi mekar juga kebuka gitu. Jadi di sini dohiknya di sini adalah iftitahnya Wardah atau Zahroh ya, Riyad itu sendiri. Jadi kan kalau yang pertama membuatku senang, senyumannya kebun. Jadi senyumannya kebun ini dia bentuknya masdar ya. Yang kedua, marartu biryadin tadhak. Jadi saya lagi berjalan-jalan di sekitaran kebun yang sedang, ya, karena di sini fi'il, yang sedang tertawa, yang sedang tersenyum. Terus yang ketiga, marartu biryadin dhahikah. Nah, kalau yang di sini fa'il dia langsung. Jadi saya berjalan di sekitaran kebun, ya, dan kebun ini fa'il ya, ism fa'il, dia tertawa. Gitu. Nah, di sini karena kita tahu, jadi langsung ke intinya aja. Dohik itu adalah masdar, berarti ya udah dia isti'arahnya asliyah disebutnya. Tadhak, dohikah, ya karena yang satu fi'il, dohikah disini fa'il, disebut dengan isti'arah tabaiyah. Ya, simpel aja, kita cuma lihat, yang penting kita harus tahu dia masdar atau bukan, dia termasuk apa, fi'il, apa isim fa'il, apa isim maf'ul, dan lain sebagainya, dia termasuk mushtaq atau jamid, gitu ya. Padahal semuanya mau menyampaikan makna yang sama, ya kan? Sama-sama dia dihibur dengan bunga-bunga yang lagi bermekaran gitu. Tapi dia pakai asliyah atau tabaiyah nih gitu. Mau pakai senyuman itu yang membuatnya bahagia, atau dia berjalan di antara kebun yang sedang tersenyum atau kebun yang tersenyum. Ya, kalau bahasa Indonesia nggak terlalu beda ya ke fa'il ya gimana. Kebun yang dia isem fa'il ya, dan kebun yang ketika dia sedang berarti dia fi'il. Ya, mudah ya cara bedain mana dia tasrihiyah makniyah, mana dia asliyah tabaiyah. Mudah ya. Fahim tum? Saja, ini dia beda tinjauan gitu saja. Atau sama? Iya, beda tinjauan. Mbak. Beda tinjauan. Jadi kayak ditinjau dari segi
Kan kalau yang pertama kita ditinjau, makanya min haisu itu ditinjau dari segi atau haisiyah gitu ya. Ditinjau dari segi mana yang disebut musyabah atau musyabah bih, berarti siro asliyah atau makniyah. Kalau kita meninjau dari segi lafadz yang musta'ar itu yang dipakai buat isti'aroh itu, ya kan kita kan nggak pasti dia musyabah atau musyabah bih kan. Jadi makanya kita bilang lafadz yang dipakai buat isti'aroh itu, gitu kan, itu berupa jamid atau mustaq. Nah, gitu berarti asliyah atau tabaiyah. Nah, ini yang haisiyah yang ketiga nih, udah sampai 3 aja nih. Yaitu isti'arah min haisu quwwah wa du'af. Nah, di sini dibahas adalah dari segi isti'arah itu yang mana sih yang paling bagus, yang paling dalam tuh yang mana, ya kan? Nah, di sini ada 3 tingkatan. Ada yang murasyahah, mujarradah, dan mutlaqah. Nah, sekarang kalian fokus lagi. Yang pertama, yatlu Rasulullah SAW ad-durara fayastagni suhub anid dunya. Jadi Rasulullah itu lagi tilawah, lagi membacakan ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran di sini sudah kita tasbihkan dengan duror. Duror itu mutiara gitu ya. Jadi ayat Al-Quran itu bagikan mutiara. Ya kan? Kenapa? Karena ayat Al-Quran kan sambung menyambung kan. Dari satu ayat ke ayat yang lain sampai 6 ribuan ayat itu. Nah itu kan kayak mutiara yang tersusun jadi kalung gitu loh. Nah, jadi udah kita tasbihkan, terus kita nggak sebut musyabahnya, kita hanya langsung sebut musyabah bihnya. Berarti di sini berupa isti'arah tasrihiyah, karena musyabahnya duror di sini. Jadi musyabahnya ayat Al-Quran ya, karena yang tilawah kan yatlu, yatlu tilawah, yang ditilawahkan pasti ayat Al-Quran. Tapi Al-Quran nggak kita sebut, langsung kita bilang duror. Jadi Rasul di sini yatlunya duror, maf'ul bihnya dari talayat itu tadi duror. Rasulullah mentilawahkan atau membacakan duror, membacakan mutiara-mutiara. Fayasdaqni suhub anid dunya. Maka sahabat-sahabat yang mendengar Rasul ketika itu, mereka seakan nggak butuh dunia. Karena kayak udah mendengar mutiara dari Rasul. Nah, ini udah majas banget kan? Gak mungkin Rasul membacakan duror, berarti sudah ada korinah mani'ah min irodatim anal hakiki. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua, yatlu Rasulullah SAW ad-durara fayasdadu suhub imanan. Rasulullah mentilawahkan, membacakan mutiara-mutiara. Yang tadi mutiaranya ayat ya. Kan yang dibaca pasti gak mungkin membaca mutiara. Ya kan? Mutiara gak ada hurufnya untuk dibaca. Tapi udah kita tasbihkan dengan ayat Al-Quran tadi. Nah, maka dari itu ketika Rasul membacakan mutiara-mutiara, para sahabat langsung bertambah keimanannya. Nah, jadi beda keterangan ya. Kalau yang keterangan pertama kan para sahabat jadi nggak butuh dunia. Yang kedua para sahabat jadi bertambah imannya. Yang ketiga tanpa keterangan, langsung aja Rasul membacakan mutiara. Terus yang keempat Rasul membacakan mutiara di hadapan para sahabat. Ini ala suhubihi. Ad-durar istagna wastanaro. Nah, Rasul membacakan ya di hadapan para sahabat mutiara-mutiara, maka mereka nggak butuh dunia, istagnau, ya mereka jadi kaya gitu, nggak butuh lagi yang lain. Kan goni ya, kenapa goni itu diartikan kaya? Karena goni itu artinya udah nggak butuh yang lain. Kalau butuh yang lain kan iftakoro. Makanya orang fakir itu butuh bantu orang lain karena dia iftakoro, iftakiru, fakir. Tapi kalau goni, dia nggak butuh orang lain, makanya dia disebut dengan kaya. Istagnau wastanaro, terus mereka jadi berkilau. Ya, ada nur gitu. Nah sekarang coba lihat yang bagian pertama. Ya, kita menyamakan antara ayat Al-Quran dan mutiara. Nah sekarang yastagni suhub anid dunya, yang bikin para sahabat itu nggak butuh dunia, ya. Secara logika, yang bikin orang atau para sahabat yang nggak butuh dunia itu kalau dapat mutiara atau dapat ayat Al-Quran. Mana yang bikin butuh dunia? Mutiara, ya, mutiara berkilau yang mahal atau ayat Al-Quran? Dapat mutiara saja. Ini sifat bagi mutiara atau ayat Al-Quran? Mutiara. Yang bikin kaya mutiara atau ayat Al-Quran? Mutiara. Ya, makanya di sini ada anak panahnya ke mutiara, ya kan? Nah, coba lihat yang kedua. Ya, kita belum menyimpulkan ya. Yang kedua, fayasdadu suhub imanan. Yang bikin bertambah iman itu mutiara yang mahal atau ayat Al-Quran yang dibacakan Rasul. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Nah, dari keterangan nomor 1 sama nomor 2, apa perbedaannya? Di musyabah sama musyabah bih. Jadi, apa keterangannya maksudnya ada yang balik ke musyabah bih, ada yang ke musyabah. Tamam. Jadi kalau keterangannya itu baliknya ke musyabah bih, ya kayak tadi
Rasul membacakan mutiara mutara, maka para sahabat tuh nggak butuh dunia. Nah, padahal mutiara di sini kan makna majaz, sebenarnya bacanya ayat Al-Quran. Nah, tapi keterangannya tuh emang mendukung mutiara yang dia jadi musyabah bih. Kalau yang keterangan di situ mendukungnya ke mutiara, kan kita terserah mau bikin keterangan ini mendukung kemana gitu kan. Bisa mendukungnya ke yang yunasib, yang yulazim, atau itu adalah merupakan sifat dari musyabah bih. Atau yang kedua, ya yaitu fayazdadu suhub imanan, bertambah iman. Bertambah iman itu kan kalau dengar ayat Al-Quran itu musyabahnya, makanya saya ada anak panah ke titik-titik karena ayat Al-Qurannya kan nggak disebut kan. Nah, jadi kalau yang mendukung musyabah bih disebut dengan tarsyih ya, atau isti'arah murasyahah. Yang kedua, karena yazdadu suhub imanan itu lebih mendukung ayat Al-Quran dan ayat Al-Quran di sini nggak disebut, yaitu mujarradah tajrid. Yang nomor 3 sama 4 dia seimbang, nggak ada keterangan apapun ya, karena keterangan kan nggak wajib, terserah mau kita jelaskan yang penjelasan lebih mendukung atau merupakan sifat dari musyabah atau musyabah bih kan terserah. Kalau misalkan nggak ada dua-duanya, nggak mendukung musyabah atau nggak mendukung musyabah bih, dia disebut dengan itlaq. Atau sebaliknya, istagna mendukung musyabah bih, istanara mendukung ayat Al-Quran, itu juga mutlaqoh. Jadi mendukung dua-duanya atau nggak mendukung dua-duanya disebut dengan istiarah yang mutlaqoh. Gitu ya. Jadi kita nggak fokus di bagian istiarahnya aja di sini. Ketika kita membahas kuwah wa du'af. Tapi di sini kita juga melihat lafaz setelahnya lebih condong mendukung musyabah atau musyabah bih. Gitu. Makanya di sini coba kita lihat kaidahnya. Istiarah yang murasyah adalah madu kiroma'aha mulaim musyabah bih faqat. Jadi kalau murasyah yang paling pertama tadi, ya, itu apa yang disebut setelahnya, kayak tadi istagnaan dunia, itu lebih cocok ke mutiara karena bikin kaya. Kalau kita dibagiin mutiara terus sama Rasul, ya kalau mutiaranya mana hakiki nih, pasti sahabat gak butuh dunia karena udah kaya cukup dengan hadir di majelisnya Rasul kan. Dan itu mulaimnya ke musyabah bih karena duror di sini musyabah bih. Kalau mujaradah di sini madu kiroma'aha mulaim musyabah faqat. Nah, jadi yang disebut itu kan tadi fayazdadu suhub imanan. Para sahabat jadi bertambah iman. Nah, itu kan mulaimnya ke musyabah karena iman itu nggak didapat dari dapat mutiara, ya kan? Nggak cocok ya kalau bertambahnya iman itu karena mutiara, bertambahnya iman itu karena ayat Al-Quran. Gitu. Kalau mutlaqah ya udah makholat, ya jadi kosong. Amma yulai musyabah musyababi wa misluha mashtamalat alaiha. Yang ada dua-duanya atau yang nggak ada dua-duanya disebut dengan istiarah yang mutlaqah. Sebentar. Nah, di sini. Kalau tadi kan kita min haitsu quwwah wa du'af. Berarti kan bertanya dari 3 pilihan tadi atau 4 lah kalau mutlaqahnya kita bedain mana yang nyebutin dua-duanya, kholat atau istamalat atau yang nyebutin dua-duanya gitu kan. Wala Tamam tadi sampai mana ya penjelasannya? Kok putus ya tadi? Jadi tadi paragraf terakhir yang Ana baca adalah la syakka fi anna tarsyih. Nah, jadi yang pertama yang tarsyih atau isti'arah murasyahah itu yang lebih kuat daripada yang lain, ya kan? Karena dia mendukung si musyabah bih duror gitu. Padahal duror di sini kan maknanya majazi. Jadi kayak kita semakin berimajinasi gitu. Karena sebenarnya ayat Al-Qur'an sama duror ada kesamaan. Tapi yang di lafaz yang diucapkan setelahnya madu kira ba'dahu gitu ya. Itu lebih mulaim ke musyabah bih yaitu duror tadi. Jadi kan seakan lebih menguatkan hal yang majas gitu.
daripada yang hakikoh. Maka di sini lebih kuat, lebih ablak dibilangnya. Kalau kemarin kita baru bahas tingkat pertama kan hakikoh mujarodah ya, pasti itu udah biasa, nggak usah dibahas. Terus yang kedua yang hakikoh musyabahah, yang pakainya tasbih ya. Nah, tingkatan yang paling balagoh lagi kedua, naik ke atasnya nih, tapi di sini gambarnya di bawahnya ya. Itu adalah yang istiaroh. Dan dari istiaroh ya, ada tingkatannya lagi. Yang paling ablak ya, yang paling dalam, yang paling bikin kita paling berimajinasi adalah ketika istiarohnya itu murasyahah. Setelah itu baru mujarodah, setelah itu baru mutlaqah. Ya. Tamam, fahimtum? Tentang bab istiaroh, tinggal besok kita bahas istiaroh tamsiliyah. Jadi hari ini kita bahas 3 min haisunya istiaroh tuh. Ditinjau dari tadi tuh loh. Yang pertama mana yang disebut min dikri ya, min haisu dikri musyababi. Terus yang kedua ini min haisu apakah dia dari lafadz yang mustaq atau yang jamid ya. Terus yang ketiga ini dari segi kuwah wa du'af. Apakah ada lafadz yang mendukung musyabah atau musyababi? Apakah dia murasyah, mujarodah atau mutlaqah gitu ya. Fahimtum? Insyaallah. Tamam.